Sabar itu nggak ada batasnya. Kalau ada batasnya, berarti nggak sabar. Peran agama sesungguhnya membuat orang sadar akan fakta bahwa dirinya bagian dari umat manusia dan alam semesta. Memuliakan manusia berarti memuliakan penciptanya. Merendahkan manusia berarti merendahkan dan menistakan penciptanya. Tidak penting apa agama dan sukumu. Kalau kamu bisa melakukan sesuatu yang baik untuk semua manusia, maka orang tidak pernah tanya apa agamamu. Dalam hidup nyata dan dalam perjuangan yang tak mudah, kita bukan tokoh dongeng dan mitos yang gagah berani dan penuh sifat kepahlawanan. Bukalah hatimu dan bertindaklah dengan jujur. Dengan lelucon, kita bisa sejenak melupakan kesulitan hidup. Dengan humor, pikiran kita jadi sehat. Bangsa ini menjadi penakut karena tidak berani dan tidak mau bertindak, menghukum yang bersalah. Orang yang masih terganggu dengan hinaan dan pujian manusia, dia masih hamba yang amatiran. Semakin tinggi ilmu seseorang, maka semakin tinggi toleransinya. Agama mengajarkan pesan-pesan damai, dan ekstremis memutarbalikannya. Kita butuh Islam ramah, bukan Islam marah. Kita butuh Islam ramah, bukan Islam marah. Perbedaan itu fitrah, dan ia harus diletakkan dalam prinsip kemanusiaan universal. Islam itu datang bukan untuk mengubah budaya leluhur kita jadi budaya Arab. Bukan untuk aku menjadi ana, sampean jadi antum, sedulur jadi ahi. Kita pertahankan milik kita. Kita harus serap ajarannya, bukan budaya Arabnya. Islam di Indonesia itu timbul dari basis kebudayaan. Jika itu dihilangkan, maka kemungkinannya ada dua. Yaitu, pertama, kebudayaan akan mati, kedua, Islam akan hancur. Pesan saya, jadilah pemikir yang sehat. Berkat perbedaan, semuanya jadi terang benderang. Dari sudut agama, saya ingin mengingatkan agar ketidaksenangan kita terhadap seseorang atau suatu kaum jangan sampai menyebabkan kita berlaku tidak adil dalam memutuskan sesuatu. Kemajemukan harus bisa diterima tanpa adanya perbedaan. Esensi Islam tidak terletak pada pakaian yang dikenakan, melainkan pada akhlak yang dilaksanakan. Jika kita merasa Muslim terhormat, maka kita akan berpuasa dengan menghormati orang yang tidak berpuasa. Menyesali nasib tidak akan mengubah keadaan. Terus berkarya dan bekerjalah yang membuat kita berharga. Tidak ada jabatan di dunia ini yang perlu dipertahankan mati-matian. Kalau Anda tidak ingin dibatasi, janganlah Anda membatasi. Kita sendirilah yang harusnya tahu batas kita masing-masing. Memaafkan tidak akan mengubah masa lalu, tetapi memberi ruang besar untuk masa depan. Sebenar apapun tingkahmu, sebaik apapun perilaku hidupmu, kebencian dari manusia itu pasti ada. Jadi jangan terlalu diambil pusing.
terus saja jalan. Perbedaan dalam berbagai hal, termasuk aliran dan agama, sebaiknya diterima, karena itu bukan sesuatu masalah. Tuhan tidak perlu dibela, Dia sudah maha segalanya. Belalah mereka yang diperlakukan tidak adil. Negeri ini paling kaya di dunia. Tapi sekarang negeri ini menjadi melarat karena para koruptor tidak ditindak dengan tegas. Saya tidak peduli, mau popularitas saya hancur, difitnah, dicaci maki, atau dituduh apapun. Tapi bangsa dan negara ini harus diselamatkan dari perpecahan. Kepemimpinan yang baik dapat membawa hasil yang baik, tanpa banyak menumpahkan darah. Hanya ada 3 polisi jujur di Indonesia. Patung polisi, polisi tidur, dan polisi Hoe Geng. Demokrasi harus berlandaskan kedaulatan hukum dan persamaan setiap warga negara, tanpa membedakan latar belakang ras, suku, agama, dan asal-muasal, di muka undang-undang. Tugas pokok intelektual adalah mempertahankan kebebasan berpikir, bukan membunuh kebebasan berpikir. Perpustakaan adalah tempat untuk memenuhi dahaga ilmu pengetahuan. Keberhasilan pemimpin diukur dari kemampuan mereka dalam mensejahterakan umat yang mereka pimpin. Mari kita tanya dalam hati kita, apakah kita ini berjuang untuk suatu kepentingan yang besar, yaitu kedamaian dan keutuhan NKRI? Keutuhan negara hanya akan tercapai kalau ia memberikan perlakuan yang sama di muka hukum. Meskipun takut, kita jalan terus. Berani melompati pagar batas ketakutan tadi, mungkin di situ harga kita ditetapkan. Guru spiritual saya adalah realitas. Dan guru realitas saya adalah spiritualitas. Maafkan musuh-musuhmu, tapi jangan lupakan kesalahan-kesalahannya. Yang lebih penting dari politik adalah kemanusiaan. Di negeri kita, demokrasi belum lagi tegak dengan kokoh. Masih lebih berupa hiasan luar bersifat kosmetik, daripada sikap yang melandasi pengaturan hidup yang sesungguhnya. Al-Quran sudah menetapkan agama yang benar di sisi Allah adalah Islam. Namun tidak berarti negara tidak boleh memberikan perlakuan yang sama kepada semua agama. Gitu aja kok repot. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.